Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, perkenankan untuk kali ini saya ingin membawakan sebuah tema yang tadi disebutkan, yaitu pendidikan keluarga di bulan Ramadan. Dan kita semua pasti sebagai anggota keluarga ataupun barangkali ada yang sebagai pemimpin keluarga, ya, yaitu sang suami atau sang ayah dalam hal ini, kemudian ada sang istri dan juga anak-anak. Tentu tema kita kali ini adalah tema yang sangat penting, mengingat siapapun kita pasti menjadi anggota keluarga itu. Terlebih di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan yang dilipat gandakan pahala dan keutamaan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, bulan diturunkannya Al-Quran, bahkan bulan yang ada dalam satu malam apabila kita beribadah di malam itu, pahala dan kemuliaannya lebih dari 1000 bulan, yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Dan masih banyak lagi atau segudang keutamaan, keberkahan, rahmat dan kemuliaan yang sehingga kita diberi contoh oleh Nabi kita SAW. Beliau adalah manusia yang paling dermawan, dan dikala memasuki Ramadan maka beliau jauh lebih dermawan lagi. Beliau adalah orang yang paling semangat dalam ibadah dan menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di bulan Ramadan beliau jauh lebih meningkat lagi dalam hal ketakwaannya dan dalam hal ibadahnya. Ini tentu semata-mata memberikan pelajaran atau pendidikan kepada kita selaku umat beliau agar jangan sampai melupakan momen yang terbaik, yang momen yang sangat yakni mulia dan agung ini jangan sampai terlewatkan begitu saja. Melainkan kita harus mengisinya dari waktu dan waktu untuk terus dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya tentu kalau kita bicara pendidikan, ya tidak lepas daripada
visi dan misi terutama ya, dan juga peran serta atau barangkali yakni sarana dan media yang juga tidak kalah pentingnya untuk menunjang ya, proses dalam pendidikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita tentang visi dan misi pendidikan di dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat 133 hingga ayat 135. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, wasari'u, dan bersegeralah kalian semua, cepat-cepatlah kalian semua, jangan sampai terlambat, jangan sampai bermalas-malasan. Kemana dan untuk apa? Yaitu ila maghfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Ini yang Allah wasiatkan agar kita cepat, semangat, sungguh-sungguh, mujahadah ya, untuk menuju. Nah, ini menuju artinya target ya, niatan kita yang kita tuju ya, tujuan akhir yang itu kemudian disebut dengan istilahnya visi ya. Visi kita ya, dan kita tadi merasakan semuanya dan menyadari bahwa kita ini adalah anggota keluarga dan kita semua adalah anak Adam ya, anak keturunan Adam, yaitu manusia yang tentunya memiliki visi yang sama karena Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta yang memberitahu dan menunjukkan kepada kita bahwa ingat visi kalian, tujuan akhir kalian yang harus kalian tuju, yang harus kalian capai dan kalian capai adalah pertama yaitu menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Orang yang diampuni dosa-dosanya, dan Allah Maha tahu bahwa kita ini tidak luput dari dosa dan dari kesalahan bahkan. Nabi kita SAW sendiri pun menyatakan dalam hadisnya yang sahih, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu pasti banyak berbuat salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dan dosa adalah orang yang mau bertobat dari kesalahan dan dosanya. Maka dari itu Allah mengingatkan kita para hamba-Nya agar segera semangat menuju ampunan dari Tuhan kalian, ini Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang diampuni dosanya pasti dia akan selamat dari azab api neraka. Kemudian bukan berhenti sampai di situ saja. Wa jannatin, dan cepat-cepat pula, sungguh-sungguh pula dan semangat pula kalian untuk menuju ke sorga yang arduhas samawati wal ard, luasnya itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang telah disiapkan, disediakan hanya khusus untuk orang yang bertakwa saja. Artinya visi pendidikan kita dan apa saja yang kita lakukan, upayakan untuk ya, menegakkan dan melaksanakan pendidikan, jangan lupa ya, visinya, tujuan akhirnya agar kita semua selamat dari azab neraka dan masuk surga, diampuni dosanya ya, dan kemudian masuk ke dalam surga. Itu tujuan daripada apa yang kita perjuangkan ini. Makanya di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api
neraka. Ini ditekankan lagi, diwasiatkan lagi oleh Allah agar kita menjaga diri kita sendiri terutama dan keluarga kita, ini istri dan anak kita, jangan sampai ada satupun yang masuk ke dalam neraka. Ayat ini ditafsirkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalha radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, ay'adibuhum wa'allimuhum, didiklah mereka dan ajarilah mereka. Mendidik ya dan mengajari. Ay'adibuhum, adib memberikan adab ya. Adab, akhlak, perilaku, itu maknanya ya kita sebut dengan didik ya, atau ajarilah, adab lah, intinya begitu. Adibuhum wa'allimuhum, kemudian ajari ilmu, adab dan ilmu. Ya, tentu adab dan ilmu Islam tidak mungkin di luar daripada itu, karena yang akan bisa menyelamatkan kita dan anggota keluarga kita dari azab api neraka itu pasti Islam. Selain Islam tidak mungkin bisa menyelamatkan dari azab api neraka. Makanya adibuhum wa'allimuhum, didiklah atau ajarilah adab. Adibuhum artinya ajarilah adab, etika, sopan santun, perilaku, ya, tingkah laku, amaliyah, perbuatan, ya tentu dengan yang Islami, sesuai dengan syariat Islam. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka ilmu, ya, ilmu tentu ilmu Islam yang sumbernya dari Quran dan Sunnah. Nah, mendidik, menanamkan adab, etika dan ilmu, itulah yang dimaksud dengan pendidikan istilah kitanya. Jadi pendidikan itu tidak hanya semata-mata mentransfer ilmu, ya, mengajari ilmu, tapi juga bagaimana kita membimbing murid-murid kita untuk memiliki adab, etika, akhlak dan amal, ya, perbuatan amaliyah. Bukan hanya ilmu sebatas apa yang ada di dalam jiwa dan pikiran, ataupun kita yang sebut dengan istilahnya hati sanubari, ya, atau jiwa rohani, ya. Tidak sebatas itu saja, ya, tapi juga lahiriahnya harus sesuai dengan Islam tadi. Baru ini merupakan pendidikan yang sempurna, pendidikan lahir dan batin ibaratnya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena kita manusia terdiri dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani, yang masing-masing unsur ini membutuhkan, ya, hajatnya untuk kemaslahatannya. Ya. Jasmani kita butuh makan dan minum dan hal-hal yang sekiranya menyehatkan jasmani kita. Begitu juga rohani kita membutuhkan, ya, apa yang menjadikan rohani kita ini maslahat. Dan ternyata saudara sekalian, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, rohani kita ini sangat membutuhkan Al-Quran, sangat membutuhkan ilmu, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sumbernya dari Quran dan Sunnah, wahyu dari Allah. Ya. Badan kita, jasmani kita dicipta oleh Allah berasal dari tanah. Maka jasmani ini sangat membutuhkan apa saja yang dihasilkan dari tanah. Ya, itu makanan jasmani kita, makanan, minuman, ya, air dan semuanya, apa yang dihasilkan dari tanah, maka itulah menjadi kebutuhan jasmani kita. Adapun rohani kita bukan berasal dari tanah, ya, bukan tercipta dari tanah. Rohani kita adalah langsung Allah ciptakan, ya. Allah tiupkan rohani kita itu, ya, ke calon manusia yang berupa janin
dikala usia 120 hari atau dikala usia 4 bulan. Baru Allah ciptakan ruh, ya, langsung kemudian ditiupkan di sana, maka barulah kita menjadi manusia, ya, yang terdiri dari jasmani dan rohani. Paham ya? Sampai di sini. Maka rohani ini tidak butuh makanan seperti yang dimakan oleh jasmani kita. Tapi rohani kita membutuhkan apa yang datangnya dari Allah berupa wahyunya, ya, yang tentu merupakan wahyu ini petunjuk darinya, itu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah makanan rohani kita, ilmu. Jadi rohani itu butuh ilmu. Makanan rohani kita adalah ilmu, ya, bukan nasi, bukan apa, itu jasmani. Namun sayang, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, betapa banyak manusia yang mereka itu bersungguh-sungguh, semangat, berjuang, bahkan peras keringat banting tulang untuk memenuhi hajat kebutuhan jasmaninya, ya. Namun sayang, banyak dari mereka yang sama sekali tidak memikirkan apa yang dibutuhkan oleh rohani mereka. Makanya kita sangat menyadari betul, ya, dalam masalah urusan dunia manusia sibuknya bukan main, ya, sampai ngelembur, sampai siang malam pokoknya. Dan itu pun terkadang ada yang sampai nekat, walaupun ditempuh dengan jalan yang haram, mereka lakukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Sementara rohani diremehkan dan disepelekan. Padahal rohani kita butuh makan. Makanan rohani kita berupa apa? Ilmu. Ilmu yang merupakan wahyu dari Allah berupa Quran dan Sunnah. Ini banyak manusia yang mengabaikannya, banyak manusia yang melalaikannya, sehingga banyak pengajian-pengajian, kajian-kajian di tempat-tempatnya yang hadir hanya segelintir orang, ya, tidak banyak, karena memang mereka tidak peduli, tidak berupaya sekuat tenaga untuk bagaimana memenuhi kebutuhan rohani, ya. Jadi hal yang wajar, saudara sekalian. Sehingga orang-orang kafir pun memanfaatkan kesempatan yang seperti ini. Mereka tahu bagaimana supaya mereka itu menang dan bisa mengalahkan orang Islam. Jadi walaupun orang Islam ini mayoritas, mereka nggak takut. Mereka tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat, ya. Surat Fussilat ayat 26, kata Allah, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal qur'an, jangan kalian mau mendengarkan Al-Qur'an ini. Ini upaya orang kafir bagaimana supaya kita manusia jangan sampai mendengarkan Al-Quran. Karena orang kafir tahu bahwa Al-Quran itu adalah makanan rohani kita. Sedangkan orang kafir ingin manusia itu masuk neraka bersama mereka dan bersama iblis sebagai istilahnya pemimpin mereka. Nah, kalau umat manusia sudah dijauhkan dari Al-Quran, tidak ada selera, tidak ada kecintaan, tidak ada pemuliaan, tidak ada kesungguhan untuk mencintai Al-Quran dan untuk membuktikan kecintaannya kepada Al-Quran dengan cara rajin membacanya dan semangat untuk mengkaji dan mentadaburi isi kandungannya, bahkan berjuang sekuat tenaga untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Ini sebagai bukti bahwa kita ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengimani Al-Quran. Tapi kenyataannya banyak umat Islam yang sudah tidak peduli lagi sama Al-Quran. Jangankan mentadaburi isi kandungannya, membacanya pun ogah-ogahan. Mereka tidak membaca Al-Quran kecuali nunggu nanti kalau datangnya hari Jumat. Ya. Atau tidaklah mereka membaca Al-Quran kecuali nanti kalau ada kematian. Dan itu pun yang dibaca hanya surat apa tuh? Yasin saja. Ya, enggak mau surat-surat yang lain. Ya. Coba bayangkan, ini kebanyakan manusia dan juga yang mengaku dirinya Muslim. Hanya sebatas itu Quran. Bahkan tidak sedikit yang sama sekali Quran atau mushaf yang ada di rumahnya itu nggak pernah dibuka. Ya. Tapi dia taruh di atas pintu masuk, di atas pintu ditaruh Quran di situ, katanya untuk menjaga supaya maling jangan masuk, supaya penjahat jangan masuk ke rumah itu. Hanya disuruh jadi satpam Qurannya, mushafnya. Belum lagi di sana ada orang yang membuat jimat-jimat, besel-besel dari tulisan ayat-ayat Al-Quran, dijadikan jimat. Udah, hanya sebatas itu. Lalu bagaimana jiwa dan rohani mereka? Makanya banyak manusia yang sesat, jiwanya rusak, dan itulah ya, keberhasilan dari upaya dan usaha orang-orang kafir. Ditambah lagi wal ghaufihi, dan bikinlah kekacauan di dalamnya. Di dalam memahami Al-Quran, jangan sampai Al-Quran ini difahami dengan benar sesuai dengan pemahaman salafus soleh, dibelokkan pemahaman ya, Al-Qur'annya, disimpangkan penafsirannya, muncul berbagai macam ya tokoh-tokoh liberal yang di sana berbicara atas nama Islam, namun hakikatnya apa? Menyimpangkan, mengacaukan ya pemahaman Islam yang sebenarnya. Akhirnya banyak umat manusia yang murtad dari Islam ya melalui mereka-mereka tanpa disadari. Islam dianggap ya, mainan. Mereka berzikir tapi sambil joget-joget, sambil nari-nari, atau bahkan ada yang melakukan gerakan silat, atau bahkan seperti orang gila ya, ngamuk-ngamuk ala berzikir ya. Pernah lihat? Hah? Kesurupan. La haula wala quwwata illa billah. Dan itu katanya Islam yang moderat, itu katanya Islam yang ya santun, itu katanya Islam yang ya sesuai dengan apa? Budaya ya, budaya lokal. Ini gara-gara apa? Hati dan jiwa ya, umat Islam tidak diisi dengan ilmu yang benar. Padahal rohani kita itu sangat membutuhkannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, padahal kata beliau, kalaupun manusia ini misal sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan jasmani, tidak mendapatkan apa yang dia makan dan dia minum, paling akhir maksimalnya mati. Kalau sudah mati, selesai urusan jasmani sampai di situ. Berbeda dengan rohani. Kalau nggak dikasih makan, ya, dan kita tahu makanan rohani tadi apa berubah? Ilmu, ilmu yang sumbernya dari Quran dan Sunnah. Andai kata kita tidak ngasih makan rohani kita, apa yang terjadi? Bukan hanya sampai kematian, melainkan kekal di neraka jahanam.
Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu Allah nyatakan al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih keras, lebih jahat, lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah asyirku wal kufru, kesyirikan dan kekafiran. Ini lebih berbahaya daripada pembunuhan. Kenapa? Kalau pembunuhan kalau sudah mati udah selesai. Ya. Tapi kesyirikan, kekafiran yang mengotori rohani kita, yang merusak ya, jiwa kita sampai kemana? Kekal di neraka jahanam sampai akhirat, nggak berhenti sampai kematian. Ya. Ini makna al fitnatu asyaddu minal qatli. Jadi jangan antum salah paham ya. Wah fitnah, kamu jangan fitnah saya. Bukan, fitnah di sini maknanya apa? Kekafiran dan kesyirikan. Nah, itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kembali kepada visi dan misi pendidikan, ikhwan dan akhwat sekalian. Kita masih bicara di surat Ali Imran ayat 133. Ya. Allah mengingatkan kita bahwa visi dan misi yang harus kita gapai, kita wujudkan adalah agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ya. Dan tentu dengan cara bertaubat, dan orang yang diampuni dosa-dosanya akan selamat dari azab neraka. Di samping pula adalah surga, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Artinya kita selamat dari neraka dan masuk surga. Namun Allah nyatakan uiddat lil muttaqin. Telah disiapkan, telah ada, telah tersedia. Namun lil muttaqin khusus hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Ya. Jadi surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Makanya kenapa kita perlu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, terutama di bulan suci Ramadan ini, karena Allah sendiri yang menyatakan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa di dunia dengan sebab kita berpuasa tadi, dan dengan sebab di bulan Ramadan kita meningkatkan amal-amal ibadah kita, itu berarti kita membentengi diri. Dan takwa itu maknanya benteng. Waqayaki wiqayah, waqina adzabannar, ya Allah bentengilah kami dari azab api neraka. Dan itulah takwa. Jadi takwa di dunia itu adalah membentengi diri kita dari kemaksiatan dan dosa-dosa dengan menyibukkan diri bersemangat melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ibadah kepadanya saja yang esa. Ini ketakwaan di dunia. Adapun takwa di akhirat, ya, maka dia akan diselamatkan dari azab api neraka dan masuk surga. Itulah makna takwa, wiqayah, benteng perisai. Makanya kenapa kita disuruh untuk puasa di bulan Ramadan, agar kita, ya, dalam menjalani kehidupan ini bersemangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ibadah kepadanya, serta menghindari dosa dan kemaksiatan. Nah, orang yang bertakwa di dunia maka pasti akan
selamat dari azab neraka dan masuk surga. Itu yang Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah katakan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanhum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, man amila sholihan, barang siapa orangnya yang beramal soleh. Syaratnya beramal soleh. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan amal soleh adalah amalan yang sesuai dengan syariat. Apa yang tidak sesuai dengan syariat? Ya. Apa yang tidak sesuai dengan syariat atau menyimpang dari syariat, sekalipun dianggap baik oleh manusia, maka itu bukan amal soleh. Jadi paham ya? Yang dimaksud dengan amal soleh adalah amalan yang sesuai dengan syariat. Apa yang tidak sesuai atau bertentangan dengan syariat, maka bukan amal soleh, walaupun dianggap baik oleh manusia. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan juga Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas annaha hasanah. Semua bid'ah itu sesat sekalipun dianggap baik oleh manusia. Sekalipun dianggap baik oleh manusia, bid'ah itu sesat dan bukan amal soleh. Jadi syarat pertama adalah man amila solehan. Barang siapa orangnya yang beramal soleh. Min zakarin au unsa, baik dilakukan oleh seorang lelaki ataupun wanita. Wa huwa mu'min, sedangkan dia betul-betul hatinya itu beriman kepada Allah. Iman didasari dengan iman kepada Allah, dengan ilmu. Ya. Maka apa yang Allah janjikan, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti kami Allah akan memberikan kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang baik, yang bahagia. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh atau orang yang bertakwa kita sebut, ya, itu Allah janjikan akan diberi kehidupan yang baik, yang bahagia di dunia ini. Ditambah lagi, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kami Allah akan memberikan yakni balasan ya mereka kelak di akhirat dengan yang jauh lebih baik lagi dari apa yang ada di dunia ini, yaitu selamat dari azab neraka dan masuk surga. Makanya dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa barang siapa orangnya ya, yang bahagia hidup di dunianya, maka pasti akan bahagia hidup di akhiratnya. Hidup bahagia di dunia karena menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Hidup bahagia di dunia karena menjadi orang yang bertakwa. Paham ya? Jangan salah memahami. Dikiranya orang yang bahagia di dunia ini orang yang kaya raya, orang yang istrinya cantik jelita, punya rumahnya megah, punya kendaraannya mewah. Bukan. Itu belum menjamin dan tidak menjamin kebahagiaan hidup di dunia. Namun yang menjamin kebahagiaan hidup di dunia adalah apa? Adalah ketakwaan kepada Allah atau beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu tadi perbuatan, amalan. Iman adalah hati, paham ya? Nah, hati rohani kita, jiwa kita tadi kebutuhannya apa? Makanannya apa? Ilmu. Masya Allah, nggak lupa. Jasmani, ingat makanannya apa? Ya. Dari apa yang dihasilkan oleh tanah kita, bumi ini, karena jasmani kita berasal dari atau tercipta dari tanah. Rohani kita tercipta dari roh Allah langsung, ya, maksudnya Allah yang menciptakannya langsung, bukan dari tanah. Sehingga beda kebutuhannya dan kemaslahatannya. Nah, ini kita jangan sampai melupakan
kebutuhan rohani kita. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran, jauh dari ilmu Al-Quran. Ya. Apalagi mengikuti ya, pemikiran-pemikiran liberal yang merusak pemahaman Islam, pemahaman Al-Quran. Umat dipalingkan yang sehingga banyak yang murtad tanpa sadar. Dan tokoh-tokoh liberal demikian sudah sangat gencar mereka ya, berdakwah. Ya. Walaupun mereka juga tidak henti-hentinya untuk menfitnah ya, dakwah sunnah atau dakwah salafi. Mereka sebut dengan salafi wahabi karena musuh yang paling hebat ya, adalah salafi wahabi. Ini penghalang yang paling hebat mereka. Karena salafi wahabi itu dakwahnya lurus, benar. Nanti umat manusia masuk surga semua. Ya, mereka takut. Mereka itu kan ya, siapa mereka? Murid-muridnya orientalis. Siapa orientalis? Kafir, musuh Islam. Ya. Yang ngajaknya nggak mungkin ngajak ke surga, pasti ngajaknya ke neraka. Jadi anak buahnya iblis. Makanya ya, yang paling ditakuti, yang paling ya, dikhawatirkan ini dakwah salafi wahabi. Menurut mereka salafi wahabi gitu. Kalau yang lain-lain sih kecil, ya, menurut mereka kecil, nggak ada apa-apanya. Iya nggak? Walaupun ormasnya gede-gede, ya, tapi nggak ditakuti, kecil. Tapi kalau salafi wahabi, nah ini orang bahaya ini. Ya, makanya sekalian aja dianggap teroris saja gitu. Ya. Walaupun nggak ada bukti, ya. Mereka sendiri bingung. Orang kita cap teroris, tapi demonstrasi aja nggak boleh, nggak mau. Bagaimana kita ini? Bingung sendiri mereka. Akhirnya ya, hanya ngecap saja. Ya. Makanya ya, kitanya jangan sampai padam, ya. Jangan sampai putus semangat, jangan sampai kita asal oyek. Tahu asal oyek? Nggak ada semangat, nggak berlomba dalam kebaikan, nggak semangat dalam ngaji, menghadiri pengajian. Ya, kalau di Cirebon itu saya lihat banyak sekali ikhwan akhwat itu kalau datang pengajian pas ya 5 menit lagi mau kita tutup dengan doa kafaratul majlis baru datang mereka. Itu yang di Cirebon. Di sini insyaallah nggak ada. Di sini semangat datangnya dari awal sebelum Ustadz datang itu udah siap-siap. Nah, itu tandanya semangat. Ya, itu mah kita bicara di Cirebon. Ya. Karena luar biasa. Masya Allah, dakwah salaf itu. Ada ibu-ibu yang curhat sama saya, Pak Ustadz, suami saya begini. Ya. Saya disuruh pakai cadar, saya suruh ngaji, saya taat sama suami ngaji, pakai cadar Ustadz, saya pengen hijrah. Tadinya saya dari ormas yang paling besar di Indonesia Ustadz, tapi saya rela ya untuk hijrah, pakai cadar, saya nurut sama suami. Tapi Ustadz, suami saya nggak pernah ngaji. Ya Allah, kemana-mana suaminya pakai jubah, tapi saya nggak pernah ngaji. Ya, ini hanya ngakunya aja salafi. Ya. Salafi bagaimana ngajinya enggak? Ya. Ini berbahaya sekali nanti. Ya. Jangan ngaku salafi, ngaku ahlus sunnah tapi nggak pernah ngaji. Ya. Ntar kalau istrinya nasihati dia, misalnya, Pak, kita tuh harus begini gitu. Wah itu ustadznya bodoh katanya, ustadznya itu bodoh. Jadi malah bodoh-bodohin ustadz. Kalau istrinya nasihati ngingetin, mesti ustadznya yang dibodoh-bodohin. Ya jangan sampai ya, kita harus semangat. Ya. Rohani kita harus diperhatikan. Ingat, ya. Allah tuh selalu
memotivasi kita itu untuk semangat. Cepat, jangan terlambat. Bahkan fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Itu kurang apanya Allah. Tapi kita hambanya itu ya Allah nggak tahu, asal ojek aja gitu ya. Sudah saya datang duduk di pengajian baru 5 menit, bismika Allahumma amutu wahya. Astagfirullahaladzim. Ya. Sudah seminggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang setahun sekali. Sudah gitu duduknya langsung baca doa tidur. Nah ini penyakitnya, apalagi ya tempat yang banyak AC-nya seperti ini ya. Mendukung banget tidurnya. Nyaman. Kalau di sana di As-Sunnah ada kopi situ. Jadi ada siapkan kopi, air panasnya sudah ada. Nanti ada kalau jamaah yang ngantuk tak suruh itu minum kopi dulu. Masih mending kita korban kopi daripada ngaji ngantuk. Nggak seberapa kopi kita habis beli lagi nanti. Sayang kalau udah duduk terus ngantuk ini kan nggak dapat apa-apa. Walaupun memang dapat pahala, tapi bukan hanya pahala yang kita harapkan, tapi juga ilmu kayak gitu. Di Cirebon itu ada puji-pujian namanya. Kata mereka mangan jambu kletuk sambil numpak jaran. Ya, mangan jambu kletuk sambil numpak jaran. Bagian ngaji ngantuk asal oli ganjaran. Nah itu. Jadi tujuannya sudah begitu. Yang penting dapat pahala. Ya, walaupun ngajinya ngantuk, akhirnya jamaahnya ngantuk semua. Iya goblak-gablek kesana kemari ngomong, ya sudah. Jadi nggak ada perubahan di masyarakat itu, nggak ada perubahan dalam sikap. Nah, ini sayang sekali. Nah kita jangan seperti itu ya. Makanya harus semangat dari awal itu. Ya, kalau sekiranya mau ngantuk nih, atau diprediksi nanti duduknya ngantuk, minum kopi dulu di rumah. Ya, kopi sama istri, ya sambil canda, sambil ngobrol, sambil asik, ya bercengkrama, bareng mangkat ke sini sudah press minum kopi, insya Allah. Tapi yang anehnya lagi, ngopi-ngopi ngantuk tetap ngantuk. Ya Allah, gimana lagi? Sudah. Ya itulah, karena hebatnya setan tidak akan membiarkan kita ini ya untuk dapat ilmu, untuk mengerti ilmu, faham ilmu, pasti akan dirintangi ya, matanya itu diganduli ya seperti itu ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim itu kalau ngantuk dalam peperangan itu rahmat dari Allah ya. Tapi kalau ngantuk dalam pengajian ini musibah, ini musibah kata beliau ya. Sehingga ikhwan akhwat sekalian ya, sebisa mungkin kita berupaya. Adapun kita sudah berupaya, sudah usaha begini, toh Allah takdirkan masih juga ngantuk, yaitu namanya qadarullah wa masya'a fa'al ya, nggak ada sengajaan, nggak ada niatan dari kita untuk ngantuk ya. Apalagi khutbah Jumat, itu saya lihat tuh separuh jamaah itu udah tidur. Makanya saya belum pernah lebih dari 15 menit kalau khutbah Jumat itu. Kenapa? Percuma, lama-lama nanti malah banyak ngantuk. Jadi setiap kali saya khutbah itu alhamdulillah saya perhatikan nggak ada yang ngantuk, karena sebentar. Jamaah aja gak paham. Oh ya sebentar ini katanya. Jadi perhatian penuh gitu. Setelah itu sudah selesai. Kalau yang khotibnya lama kemudian berair-air, bukan berapi-api, itu sudah mungkin separuh lebih saya lihat itu pada ngantuknya itu. Ini. Jadi momen Jumatan nggak bisa, momen kajian apalagi. Kalau Jumatan itu kan wajib hadir kan gitu. Ya nggak, jual belinya harus tinggalkan, cepet, jangan telat. Tapi ya, begitu juga banyak saudara kita yang datang Jumatan, tatkala sudah qomat di sholat, baru datang. Lah, gimana lagi ini? Jumatan seperti itu. Jadi kebutuhan rohani itu nggak diperhatikan, nggak dipentingkan sama sekali. Bagaimana kita akan selamat dari azab neraka? Bagaimana kita mungkin bisa masuk surga kalau rohani kita, jiwa kita tidak diperhatikan? Nah ini mumpung di bulan Ramadan ya,
Semoga kita lebih semangat lagi untuk talabul ilmi, ya. Membersihkan jiwa-jiwa kita, istighfar diperbanyak, ya. Karena betapa dosa-dosa ini yang menghalangi kita untuk berbuat kebaikan, ya. Karena kotornya jiwa-jiwa kita ini yang kita susah untuk melakukan, ya, amal ibadah dan kesolehan. Ya, kemudian sekalian kita kembali kepada visi dan misi. Ya. Setelah kita tahu visinya tadi, ya, selamat dari azab neraka dan masuk surga, visinya. Allah katakan untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Itu orang yang bertakwa. Berilmu tentang Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu orang yang bertakwa. Dan itu yang disebut dengan ulama. Ya, kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah dari para hambanya adalah mereka para ulama. Maksudnya orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Maksudnya itulah orang yang bertakwa. Tidak mungkin seseorang itu bisa bertakwa kepada Allah kalau tidak punya ilmu. Paham ya? Karena takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, ya. Adanya di mana perintah Allah dan larangannya? Adanya di Al-Qur'an. Kalau kita nggak mengilmui, nggak memahami, nggak mengerti apa yang ada di dalam Al-Qur'an, bisakah kita jadi orang bertakwa? Nggak mungkin bisa. Ya, jadi nggak sembarangan orang bertakwa itu. Dan puasa adalah tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah. Makanya di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya tadarus. Tadarus itu apa sih? Belajar. Kata bahasa Jawanya ndres. Ndres Quran. Ndres itu artinya dari kata tadarus tadi, dars. Dars itu belajar, ya. Belajar Al-Qur'an. Supaya kita ngerti Al-Qur'an. Nabi aja, ya, SAW, setiap Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril, terus diajari oleh malaikat Jibril, ya, untuk mengajari Al-Quran itu. Masya Allah, saking khususnya istimewanya Ramadan itu, ya. Walaupun ketakwaan itu bukan hanya bulan Ramadan, terus kita harus bertakwa kepada Allah, tapi di bulan Ramadan harus ditingkatkan, dilebihkan, ya. Apalagi setan-setan dibelenggu. Setan dibelenggu aja nggak meningkat ketakwaan kita ini gimana? Apalagi setannya dibebaskan, ya kan? Luar biasa. Makanya momen ikhwan sekalian, momen yang baik. Biarpun orang-orang tadinya mungkinlah sesat atau mungkin mereka itu orang yang jauh dari ibadah. Nah, antum kesempatan. Mumpung setannya dibelenggu, ayo digencarkan dakwahnya. Ayo digencarkan dengan dakwah secara lisan ataupun secara hal, ya, perbuatan kita. Makanya di ayat berikutnya kata Allah di ayat yang ke-134-nya, ya. Setelah Allah menjelaskan tadi visi, ya, sekarang misinya. Jadi misi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk menggapai atau mewujudkan suatu tujuan, ya, untuk mewujudkan visi kita tadi. Yaitu yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Di orang yang bertakwa itu adalah orang yang rajin berinfak, menginfakkan tentunya harta yang Allah anugerahkan kepada mereka, fis sara, di saat lapang, wad dharra, dan di saat krisis, ya. Dan kalau di lapang tentunya lebih banyak, ya, sedekahnya, infaknya. Ya. Di saat krisis sempit tetap tidak berhenti. Ya, tentu sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi infak, ya, harus terus berjalan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Dan kita tahu ayat yang berbunyi wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Ini asbabun nuzulnya adalah karena para sahabat, ya, ngobrol satu terhadap yang lain, katanya alhamdulillah kita telah selesai dari berjihad, mari kita kembali ke keluarga-keluarga kita. Begitu omongan mereka. Apa Allah katakan? Jangan kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Apa? Jihad itu tidak boleh berhenti, ya. Dan jihad itu bukan hanya dengan senjata,
tapi juga dengan apa? Harta dan lisan. Ya. Jahidul kuffara wal munafiqina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum au kama qala sallallahu. Jihadilah kata Nabi orang-orang musyrik, orang-orang munafik ya, dengan jiwa kalian, dengan harta kalian dan dengan lisan kalian. Jangan sampai berhenti. Ya, paham enggak? Kalau jihad dengan senjata, oke. Lagi enggak ada peperangan, oke, ya. Tapi jangan berhenti jihad dengan apa? Harta dan lisan yang bisa kita lakukan. Nah, di sini. Makanya orang bertakwa itu harus selalu berinfak. Tidak berhenti dari berjihad. Kalau berhenti dari jihad berarti menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Hati-hati ya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan lisan dan dengan harta yang masih bisa kita lakukan. Ya. Nah, ini di bulan Ramadan ya kita ajari anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya walaupun sedikit ya, yuk nak berbagi nak, itu dengan tetangga, dengan teman-teman, ayo kasih takjil mereka, ayo kasih nasi kotak buat mereka. Ya ini kita mengajari, mendidik anak-anak kita. Ya, di bulan Ramadan berinfak, sedekah dan tentu sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kalau kita bisanya sedikit karena ekonomi kita lagi dharra, lagi krisis. Allah Maha tahu. Bahkan apa kata Nabi? Ittaqunar walau bisyikit tamrah. Ya. Bentengilah neraka itu walaupun dengan sedekah hanya separuh biji buah kurma ya, separuh buah kurma. Ya. Punya satu-satunya buah kurma, kita belah jadi dua, setengah buat orang untuk sedekah, setengah dimakan sendiri. Masya Allah. Ya kalau saja punya sekarung, masa kita cuma ngasih satu, ya terlaluan sekali. Apa separuh ya? Nah, enggak. Ini peribahasanya ya. Kalau memang kondisinya sama sekali kita ini krisis ya, ekonominya, ya jangan berhenti untuk berinfak. Ya, apa saja. Ya, kita infakkan dulu dan sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Terus ada namanya kenceleng. Ya. Saya anjurkan ke setiap jamaah yang ikut kajian saya. Nah, ibu sekalian, ini kenceleng. Ya, ada dari plastik itu, kenceleng plastik. Tolong disimpan di rumah masing-masing. Ajari anak dan cucu untuk memasukkan uang koin daripada dibuang-buang kemana nggak karuan. Ya, kadang-kadang banyak yang dibuang loh di halaman ya 500 perak, 1000 perak ya, atau apa kembalian dari belanja sayur itu kan banyak uang receh. Ajari biar anak-anak kita yang memasukkan uang itu ke kenceleng. Kemudian sebulan sekali kenceleng ini akan diambil dan diganti dengan kenceleng yang baru. Dan kenceleng ini ya digunakan untuk mendanai biaya operasional televisi dan radio kita ya, untuk di Cirebon yang sampai saat ini masih sering defisit. Ini ternyata Masya Allah hasilnya luar biasa. Satu orang ya misalnya jangan banyak-banyak, sebulan itu 30.000 aja. Andai kata satu orang 20.000 kali 1.000 orang berapa? 30.000 kali 1.000 orang. Hah? Kita punya 1.000 jamaah nih. Berapa? Hitung. 30 juta. Oh, itu sudah bisa berkibar-kibar radio TV-nya itu. Enggak pernah enggak takut mati, ya. Nah, ini Masya Allah banyak jamaah ikhwan akhwat tapi tidak ya, disalurkan potensinya. Padahal ini pendidikan penting untuk anak-anak kita, membiasakan diri untuk berinfak, peduli dan berjihad, berjuang. Padahal kita dengan uang-uang koin yang kita buang-buang, kita nggak ya, biasanya nggak laku itu. Anak-anak kita kalau mau sekolah dikasih uang koin, mereka nolak, nggak mau, karena tahu itu nggak ada artinya. Nah, tapi sangat berarti manakala kita kumpulkan dan kita salurkan. Saya kira di yayasan sini juga bisa aja. Nanti gedungnya tahu-tahu lantai 6 ya, baru jamaah ya, Masya Allah.
Masa cuma dapatnya sebulan 30.000, ya pasti di sini lebih banyak lagi. Bisa saja ya ada 300.000, ada 1 juta itu kan. Wah, kayaknya tambah ini lagi, eksis lagi lah insyaallah. Nah, seperti itu. Ini istilahnya misi yang harus dilakukan ya untuk meraih derajat ketakwaan. Lakukan infak. Ya, kalau orang bertakwa nggak mau infak ya jangan ngaku orang bertakwa. Bakhil. Padahal Allah mengatakan apa? Wa may yuqashuhan nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa orangnya yang terjaga, yang selamat dari kebakhilan jiwanya, kekikiran hatinya, bahkan menjadi orang yang dermawan, maka mereka itu adalah orang yang beruntung, kata Allah. Orang yang beruntung, kata Imam Ibnu Katsir, adalah orang yang masuk surga. Jadi nggak main-main apa yang Allah janjikan kepada orang yang dermawan, yang senang berinfak, itu surga. Akan menjadi manusia yang beruntung. Masa kita nggak mau? Ya. Nah ini, Ramadan adalah bulan untuk kita meningkatkan semangat kita dalam kesolehan. 1, berinfak tadi ya, tolong dicatat. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, dan menahan emosi, menahan marah. Ya, jangan dikit-dikit marah, ya. Apalagi sama anak. Ya, tolong dalam mendidik anak tidak boleh marah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya, menjadi pembantu Rasul sejak kecil, diwakafkan oleh ibunya untuk jadi pelayan ya, pembantu Rasul sallam ya, pembantu Nabi ya, berkhidmah. Kata beliau, selama 10 tahun aku menjadi pembantu beliau belum pernah dimarahi, belum pernah ditegur. Ya, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu? Enggak pernah sama sekali. Masya Allah. Sehingga apa? Jiwanya anak itu betul-betul nyaman, betul-betul sangat mencintai Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau dimarah-marahin terus, dikit-dikit, mohon maaf ya, ada ibu-ibu yang barangkali mungkin menurut dia cara didiknya bagus, ya, hebat, anak itu taat jadinya. Oh, ayo, kalau enggak awas. Nah, itu makanan sehari-harinya. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Masya Allah. Anak itu ternyata hanya ya, karena rasa takut, bukan kesadaran, bukan. Karena rasa takut sama ibunya dia taat, nurut. Tapi setelah balik, setelah gede, melawan sama ibunya. Dulu waktu kecil saya dimarah-marahi terus, sekarang gantian, ibunya yang dimarah-marahi. Jadi anak durhaka. Naudzubillah min dzalik. Makanya tidak bagus ya, kalau tidak membangun kesadaran ya, anak itu sendiri, dibangun kesadaran. Makanya kenapa Nabi itu ya sampai kedereng-dereng itu bahasa Cirebonnya, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena marah itu bahaya sekali dampaknya kepada anak secara kejiwaannya, dan apalagi kepada suami. Ingat, suami-suami yang impoten itu karena istrinya suka marah-marah sama suaminya. Nggak percaya silakan antum coba. Ya. Buru-buru selera sama istrinya, ingatnya marahnya itu takut. Jadi kan ada tipe suami yang takut sama istri, kan dimarahin terus takut. Itu menyebabkan impoten. Tidak ada gairah hidup. Ya. Hati-hati ibu-ibu ya, kalau suaminya tidak mau impoten, jangan suka marah-marahi suami. Kasih senyum suami itu. Nah, ini yang akan membangkitkan gairah. Ya. Ketemu sama suami senyum. Ya, dicandai suaminya. Nah, itu yang bikin semangat suami. Bergairah, insya Allah impotennya tidak datang. Nah, atau kalau tidak impoten, itu mikir-mikir suaminya, daripada istri begini, cari istri lagi yang lain. Itu hati-hati. Ya. Suami-suami yang poligami itu perlu dicurigai, mungkin istri tuanya ini barangkali suka marah-marah, nggak nyaman suaminya. Ya. Nah ini
makanya tolong ibu-ibu ya, yang sama suami itu yang ya gitulah, yang harmonis, yang ya senyum, yang mesra. Ya, jangan ditampakkan yang bikin suami itu akhirnya nggak selera, nggak suka ya dengan lihat marah-marahnya itu. Nah, makanya orang yang bertakwa adalah orang yang menahan emosi. Walaupun kita punya potensi untuk marah, tapi kita bersabar, kita tahan. Nah, ini bulan puasa itu bulan yang untuk kita melatih kesabaran kita. Bahkan ada ulama ahli tafsir yang menafsirkan ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah kalian semua pertolongan kepada Allah dengan cara sober. Nah, sober di situ maknanya dengan cara puasa. Karena hadis mengatakan as-shaum nisfus sabr. As-shaum nisfus sabr. Puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Jadi dengan puasa dan dengan sholat. As-sabr di sana maknanya puasa dan sholat. Ini ada ahli tafsir yang menjelaskan seperti itu. Ya, karena kita puasa ini ya, kita melatih kesabaran. Ya. Jangan puasa iya, marahnya masih tetap ada, nggak sabar. Ini sayang puasanya, itu kan. Nah, ini kita sabar, dan menahan emosi adalah merupakan ciri daripada orang yang bertakwa. Pernah ada dua orang sahabat bertengkar, seru banget tengkarnya, sampai masing-masing itu ingin memotong hidung pihak lawannya. Kemudian ketahuan Nabi, dan kemudian dipanggil oleh Nabi dan diberitahu, maukah aku beritahukan kepada kamu berdua sesuatu yang apabila kamu membacanya maka hilanglah rasa marah yang ada. Kemudian Nabi mengajarkan, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca apa? Ta'awudz. Ya. Itu ternyata sangat ampuh untuk segera meredam dan menghilangkan emosi. Karena emosi itu dari syaitan. Emosi dari syaitan, dan syaitan paling senang kalau ya ngadu domba suami dengan istri supaya berpisah atau supaya bercerai. Itu senang banget. Nah, coba kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, nanti akan terasa itu emosinya tuh tahu-tahu melemah bisa langsung hilang. Coba ya. Kemudian kata Nabi, kalau sekiranya tatkala emosi dalam posisi berdiri, segera duduk untuk meredahkan emosi tadi. Ya, orang yang berdiri di saat marah tentu lebih leluasa untuk melakukan emosinya, melampiaskan emosinya. Tapi manakala duduk minimal berkurang ya, gerakannya ya. Tidak leluasa seperti berdiri, maka duduklah. Duduk masih juga belum hilang emosinya, kata Nabi, berbaringlah. Disuruh berbaring. Di samping juga sebelumnya berwudu terlebih dahulu supaya ya, suhunya, panasnya dingin, hilang. Ini kiat-kiat atau cara-cara untuk meredahkan atau menghilangkan emosi. Karena manusia ya memang ada ya potensi untuk marah. Tapi orang bertakwa, orang yang pandai menahan emosinya. Ya. Coba sekalian, ya. Semua perceraian, bahkan semua pembunuhan atau apapun kejahatan, ya, itu timbul karena emosi, karena marah. Ya. Jadi bukan main-main. Dan semua penyakit apapun yang kita derita itu sumbernya dari marah. Dari apa? Dari emosi, dari marah. Makanya bencana besar ini emosi. Makanya ya, Nabi betul-betul ngasih pelajaran kepada kita. Dan Allah juga memberitahukan kepada kita bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan emosinya. Bahkan Nabi mengatakan bahwa orang yang kuat di antara kalian bukan orang yang mengalahkan pihak lawan dikala berkelahi, bukan. Tapi orang yang kuat, kata beliau apa? Orang yang mampu menahan emosinya dikala marah, itu orang yang kuat, orang yang hebat. Luar biasa. Itulah orang bertakwa. Dan kita ditempah di bulan Ramadan agar hati-hati. Jangan sampai marah-marah, kita harus sabar dan harus sabar. Ya.
Yang ketiga, wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Nah, pemaaf kita ini, apalagi di bulan Ramadan ya. Pemaaf, nggak ada dendam, nggak ada ya kebencian sama orang. Ayo kita malah ngajak kepada kebaikan. Ya. Nggak ada permusuhan. Ya. Memaafkan walaupun orang lain berbuat salah sama kita, dimaafkan walaupun tidak minta maaf kepada kita. Ini luar biasa. Bahkan di ayat yang lain Allah katakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah ya orang yang berbuat jahat kepada kamu itu dengan balasan yang paling bagus. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Ya. Maka tiba-tiba dampaknya, hasilnya, walaupun antara kamu dan dia itu dulunya ada permusuhan, maka akan berubah menjadi waliyun hamim, menjadi teman, sahabat yang akrab, yang setia. Ya, Masya Allah. Ini dampak daripada orang yang sabar, non emosi, bahkan berbuat kebaikan, membalas kebaikan ya. Membalas dengan kebaikan padahal dia itu berbuat kejahatan sama kita. Ini dampaknya luar biasa, bisa menjadikan orang itu hatinya luluh dan menjadi teman setia, pecinta kita, mencintai kita. Jangankan manusia, ya, binatang yang paling hina sekalipun seperti anjing, asal kita tiap hari kasih tulang, ya, apakah tega akan menggigit kita? Nggak mungkin tega menggigit kita. Pasti malah akan setia. Kemana kita pergi dia pengen ikut. Kenapa? Karena anjing tahu bahwa kita ini berbuat baik kepada dirinya, apalagi kepada manusia. Jadi sekalian, antum jangan putus asa untuk jihad dengan harta, dengan lisan. Mungkin banyak ya, mohon maaf ya, saudara-saudara kita yang terjerumus dalam kriminal ya, apakah jadi begal atau jadi apalah istilahnya ya. Tapi kalau kita hanya peduli, walaupun di bulan Ramadan terutama karena setan diikat, kita santuni tiap hari, itu pasti akan menjadi waliyun hamim kata Allah. Ya, hatinya luluh. Ya, nggak mungkin akan tega menjahati kita, dan dia pasti akan mengurangi ya kejahatannya atau meninggalkannya sama sekali. Ada dalam hadis dulu sebelum Nabi diutus itu ada orang judulnya itu salah sasaran dalam bersedekahnya. Ya, pokoknya dulu nggak ada listrik, ada apa, malam hari dia pikul itu ya sekarung sembako, kemudian cari rumah, asal dapat rumah aja taruh di depan pintunya, kemudian dia ya pergi ya sengaja sembunyi-sembunyi, tidak ada yang ketahui. Pagi harinya orang-orang banyak komentar, oh katanya ada semalam orang sedekah tapi salah sasaran, ternyata sedekahnya kepada pelacur katanya gitu. Nah, itu sampai ke telinga dia, tapi dia nggak putus asa. Malam harinya lagi dia bawa lagi, cari lagi rumah, asal cari rumah aja taruh lagi di depan pintunya, dia pulang. Ya. Di pagi harinya ribut lagi, wah katanya semalam ada orang sedekah tapi salah sasaran, ya ini jatuhnya ke sedekahnya kepada ini apa, pencuri, maling ya. Begitu. Tapi yang sedekah tidak, berkecil hati, terus bersedekah lagi, dan ternyata ya sedekahnya jatuhnya kepada orang kaya, ditaruhnya di depan pintunya orang kaya. Wah, heboh juga. Apa yang terjadi sekalian? Luar biasa. Ya. Pelacur yang dia dapat sedekah itu, alhamdulillah katanya saya tercukupi kebutuhannya sehingga saya tidak perlu lagi untuk melacur. Tobat dari pelacurannya. Ya. Disedekahkan kepada maling sama. Ngapain pula saya ngerampok harta orang saya udah cukup, ini ada ya. Ada rezeki yang saya tidak tahu dari siapa, akhirnya berhenti dari malingnya, mencurinya. Dan kepada orang kaya, dia pun, iya saya kaya, tapi saya kok bakhil banget. Ngapain orang pada kedereng-dereng sedekah, saya nggak mau sedekah. Akhirnya jadi dermawan orang kaya, ya, ikut bersedekah. Nah, ini infak yang ikhlas membawakan keberkahan. Jadi jangan putus asa, jangan pilih-pilih antum sedekah. Ini si orang jahat, orang
nggak usah kita kasih. Lah, jangan begitu. Ya. Yang penting kita ikhlas, insya Allah sedekah kita akan menjadi keberkahan. Siapa tahu orang yang nakal itu jadinya masya Allah luluh hatinya, apalagi dinasihati sama Pak Ustadz, ya, masya Allah, diajak lagi, yuk kita aja kerja apa, dikasih salurkan untuk pekerjaannya, ditarik jadi ya tukang beres-beres atau bersih-bersih masjid misalnya. Itu saya pengalaman punya itu, tatonya sepenuh badannya tato semua, ya pokoknya mantan itulah, ya. Tapi subhanallah sekarang jadi orang yang sangat soleh, jadi marbot masjid dan setiap kajian hadir di pengajian itu. Wow, tadinya musuh berat, tadinya ingin membunuh saya, pokoknya bahkan ingin membakar masjid dulunya. Tapi masya Allah dengan kita ya berbaik, dia berubah jadi teman setia. Ini yang Allah firmankan tadi, ya, waliyun hamim. Ya, jangan sampai kita remehkan semuanya. Selanjutnya Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan tadi. Orang yang berbuat muhsin, ihsan itu adalah di samping dia berbuat baik kepada Allah yang kita sebut dengan hablum minallah, juga berbuat baik terhadap sesama makhluk yang kita sebut dengan hablum minannas. Baru orang itu dikatakan orang yang muhsin. Ya, orang yang berbuat ihsan itu orang yang betul-betul berhablum minallah dan berhablum minannas. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah katakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah olehmu dari apa yang Allah anugerahkan di dunia ini untuk meraih kebahagiaan akhirat, artinya untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah supaya nanti di akhiratnya bahagia. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan kamu lupakan ya bagian untuk hidupmu di dunia ini. Hidupmu butuh makan, butuh rumah, butuh minum, butuh ya, jangan dilupakan, jangan diterlantarkan, harus diperhatikan. Ya. Jangan sampai dengan alasan sibuk ibadah kepada Allah tapi ya, menterlantarkan hak anak istrinya atau hak-hak yang lainnya. Ya. Jangan dilupakan kata Allah. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Nah, di sini kita disuruh berbuat ihsan. Ya, kita harus berhablum minallah, berbuat baik dengan Allah dan juga berbuat baik dengan sama manusia. Di antaranya tadi infak, ya, menahan emosi, memaafkan. Ini adalah semua bentuk kebaikan kita dalam bermuamalah dengan sesama hamba. Ya, luar biasa. Dan ini yang disebut dengan adab. Ini yang disebut dengan akhlak. Ya, ini yang disebut dengan tadi muamalah, amalan. Jadi tidak cukup tidak hanya ibadah saja, tapi kepada sesama jelek, ini jangan sampai. Ada dalam riwayat ya, seorang wanita, masya Allah, getol banget sholatnya, ibadahnya, puasanya, bahkan infaknya itu getol banget. Ya, tapi sesama tetangga, mohon maaf, jelek. Dihabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana nih si fulanah ini? Sama tangganya suka nyakiti. Apa kata beliau? Hiya finnar, dia itu masuk neraka. Ya. Kemudian ada lagi lanjutan dari riwayat itu, ya Rasulullah, ada si fulanah yang lain ini, perempuan yang lain. Dia sholatnya ya mungkin nggak banyak sih, nggak rajin lah sholatnya, hanya yang fardu saja gitu kan. Kemudian puasa juga ya nggak hebat banget gitu puasanya. Infak juga cuma ya potongan-potongan dari keju itu, hanya ya sedikit, masih tidak banyak. Bagaimana wanita ini wahai Rasulullah? Dan dia sangat baik sekali sama tetangga, artinya tidak menyakiti tetangga. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah, dia dalam surga. Masya Allah. Ya,
kebaikannya tidak seberapa tapi sama tetangga baik banget, nggak menyakiti tetangga, surga. Ya jangankan berbuat baik-baik sama tetangga, ada pelacur yang ngasih minum anjing yang kehausan, apa? Surga. Ya Allah. Sama anjing, baik sama anjing, ngasih minum cuma, nggak ngasih roti, nggak ngasih tulang, nggak, cuma minum. Ininya pelacur lagi pelakunya, ya. Tapi surga. Ini artinya apa? Berbuat ihsan itu jangan lupa. Di samping kepada Allah, ya, hablum minallah juga hablum minannas. Sampai jam berapa kita dikasih waktu, panitia? Apa sudah cukup? Ya, sudah cukup ya. Kita sisanya mungkin untuk pertanyaan kali. Nggak tahu ini ada buku-buku yang ini, mungkin untuk hadiah antum. Dari saya ininya, hadiahnya yang ngasih ya, bebas ya. Oh, bikin soal dulu katanya. Baik, saya bikin soal dulu. Di dalam ayat dikatakan al fitnatu asyaddu minal qatl. Apa yang dimaksudkan fitnah di sana? Saya mau jawab. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Iya, silakan. Ya Allah, silakan. Pak. Hadiah. Jawabannya gampang. Fitnah di sana maknanya syirik dan kufur. Masa lupa lagi, bro. Siap. Pertanyaan berikutnya. Ya. Apa visi daripada pendidikan? Visi. Tadi. Ya. Apa enggak? Masya Allah. Sehingga tujuan pendidikan nasional pun begitu, ya, imtak. Ya. Tujuannya adalah iman dan takwa. Itu tujuan pendidikan nasional. Ya. Walaupun, ya mohon maaf, visinya bagus, iman dan takwa, tapi misinya, kurikulumnya, ya, amburadul, maksudnya jauh dari mengantarkan kepada keimanan dan ketakwaan. Makanya kita ini pendidikan Islam, ya, yang kita adakan, pesantren-pesantren yayasan ini diusahakan, ya, supaya visinya bagus, iman dan takwa, namun juga misinya, ya, langkah-langkahnya, kurikulumnya juga mengarah ke sana. Jangan sampai tujuannya bagus tapi, ya, misinya atau langkah-langkahnya keliru, ya, akhirnya tidak tercapai, ya, tujuan daripada pendidikan itu. Selanjutnya sebutkan misi, ya, pendidikan yang kita canangkan, ya, 3 hal tadi, misinya, langkah-langkahnya 1, 2, 3, ya. Oh iya betul, itu yang harus diingat, ya, Pak. Masih 2 lagi. Oh ya, untuk ibu-ibunya mana pertanyaannya? Ibunya juga ditanya juga, walaupun nggak kelihatan, ya. Nanti ngacung, pokoknya suara aja aja. Ya. Ibu-ibu siap, ibu, ya. Bapaknya sudah tadi lebih banyak jumlahnya, berapa tadi? 3 kalau nggak salah. Nah, ibu-ibunya tinggal 2, ya. Ibu sekalian, tentu kita orang-orang yang bertakwa, insya Allah dijamin oleh Allah kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Ya. Surat apa ibu-ibu sekalian, dan ayatnya kalau masih ingat, barangkali ibu yang nyatet itu, ya. Surat apa, ayatnya berapa? Silakan ibu, ada yang jawab suaranya? Atau nggak ada yang nyatet? Allah menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat bagi orang yang bertakwa. Dalilnya surat apa, ayat berapa? Gitu. Itu sih visi misi. Ada lagi yang lain? Surat An-Nahl ayat 97. Ada 3 suara tuh, Ustaz. Ini ada 2 bukunya. Tolong antum kasih tahu satu lagi.
cariin buat biar bagian semua. Ya, silakan yang tadi bersuara ya, ada 3 suara yang saya dengar berhak untuk dapat hadiah semuanya. Ya, jadi An-Nahl ayat 97. Ya, terima kasih semuanya mengingat hadiah sudah selesai dan kita serahkan kembali ya kepada pembawa acara untuk menutup acara ini. Saya akhiri wasallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.